Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Destiani, NIM 922022 kelas 2 tes 3. Saya di sini ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat gedung seperti ini yang bertingkat 5, ya, berlantai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detail gambarnya juga seperti ini, sudah tertera dengan soal yang menyatakan bahwa dari lantai 1 ke lantai 4 itu memakai plat 13 cm, dan untuk lantai paling atas itu menggunakan plat 11 cm, dan ini lengkap dengan penampangnya menggunakan WF, dan ini shear wall-nya sudah saya buatkan detail beban seperti ini, detail anunya, dan ini detail ukuran bangunannya memiliki lebar 4 meter, panjang ke belakangnya 5 meter, tingginya 3,5 meter. Lalu jika lebarnya 4 per ruangan seperti ini, berarti kita membutuhkan 4, 8, 12. Berarti lebar atau X-nya ini 12 meter. Lalu di sini panjang Y atau ke belakangnya 5 meter per ruangan, berarti 1, 5, 10, 15, 20. Berarti Y ke belakangnya adalah 20 meter. Oke, langsung saja kita buat. Langsung ke SAP, lalu Ctrl N untuk memilih model yang kita mau dan memilih satuan. Kita memakai kilogram meter Celsius, memakai grid only. Nah, ini number grid. Number grid ini seperti biasa, dia adalah jumlah kolom, ya, jumlah kolom di X, Y, dan Z ke atas. Ini X-nya ada 4, Y-nya ada 5, dan Z-nya ada 2, 4, 6, ada 6. Berarti 4, 5, 6. Nah, ini grid spacing adalah jarak per kolom atau jarak per titik, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, 4. Jarak per ruangannya ini 4, jadi untuk X 4, untuk Y 5, dan untuk Z 3,5. 4, 5, ini 3. Nanti kita akan mengeditnya di edit grid data. Oke, langsung aja kita edit spacing 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, dan 3,5. Oke, lalu oke. Oke, nah seperti ini, ya. Lalu kita membuat materialnya. Nih, seperti yang saya sudah buat di sini sudah lengkap. Kita memakai 2 material baja dan 2 material beton. Ya, bajanya ada 3, baja 34 dan baja 41. Baja 34 digunakan untuk WF 450 kali 200 dan WF 400 kali 200. Sedangkan BJ41 digunakan untuk WF 350 kali 175 dan WF 200 kali 100. Jadi kita langsung buat saja baja, yaitu steel. Lalu kita buat baja 34, ya, seperti di sini. Yang memiliki FU 340 dan FV-nya 210. Karena ini baja, jadi berat per volumenya itu 7850. Kita ubah ke NMM, ya. Lalu kita ketik 200.000. Nah, ini tadi kan FV-nya 210.
dan FU-nya 340 ya. 340. Nah, untuk FY ini di 1,1 dikali 210 atau dikali FY-nya itu. Lalu enter. Lalu FUE-nya 1,15 dikali 340. Enter. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk baja 34-nya sudah selesai. Lalu kita menambahkan untuk baja 41, tetap menggunakan material tipenya steel. Ini oke. Lalu kita buat lagi untuk material baja 41. Oke, kita ketik 7850. Lalu kita ganti NMM. Di sini 200.000. Lalu di sini seperti yang dilihat sini ya, baja 41 memiliki FY 250 dan FU-nya 410. 250 dan 410. Ini 1,1 dikali 250. Enter. Lalu 1,15 dikali 410. Enter. Oke, lalu oke. Dan oke. Lalu kita akan menambahkan material beton atau material tipenya konkrit ya. Kita membuat yang FC 30 MPa dulu untuk plat yang 13 cm dan 11 cm. FC 30 MPa. Oke. Karena di sini FC atau beton, jadi di sini memiliki berat per volume itu 2400. Lalu diubah ke NMM. Untuk FC dia menggunakan rumus 4700 dikali MPa. Ini sebenarnya dikali akar MPa karena di SAP tidak bisa menggunakan rumus akar. Jadi kita memakai rumus manual yaitu pangkat 0,5. Jadi kita ketik 4700 dikali dalam kurung MPa-nya 30 lalu pangkat 0,5. Lalu tutup kurung. Lalu enter. Nah, seperti ini langsung otomatis. Lalu klik di sini 30 sesuai FC-nya. Lalu oke. Oke. Lalu buat lagi material yang FC. Ya, konkrit. FC 22,5 MPa. Ya, untuk yang ini. Ya, untuk sirwalnya. Seperti biasa, ini 2400. Diubah. Ini juga 4700 dikali dalam kurung 22,5 pangkat 0,5. Ya, sudah oke. Oke, lalu di sini 22,5. Jika sudah, oke. Lalu oke. Nah, jika sudah membuat material, kita membuat frame section-nya. Nah, saya sudah mempermudah seperti ini, mengurutkan dari WF terkecil ke WF terbesar. Dan saya juga sudah nih mengkelompokkan sesuai dengan dia menggunakan baja apa aja ya. Baja 41 ini menggunakan WF ini dan baja 34 tuh menggunakan WF ini. Ya, sudah saya ini. Lalu
kita buat saja dari yang WF 200 dan 200 kali 100. Oke, add new property, WF, flank, kita buat WF 200 kali 100. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini UF 200 kali 100 menggunakan baja 41. Jadi di sini kita menggunakan material baja 41. Nih, untuk outside height ini adalah tinggi vertikal ini, top flank width ini adalah panjang sayap atas, top flank thickness ini adalah ketebalan sayap atas, web thickness ini adalah tebal vertikal ini, tiang ini, lalu bottom flank itu lebar bawah, sayap bawah, dan bottom flank thickness itu adalah ketebalan sayap bawah. Oke, langsung saja outside height, yaitu ketinggiannya. Sudah saya paparkan di sini, tingginya 200, lebar sayapnya 100. Tingginya 200, jadi 0,2. Web thickness-nya, yaitu ketebalan tiangnya adalah 5,5. 0,0055. Lalu ini 0,1. 0,1. Nah, untuk tebal sayapnya adalah 8, berarti 0,008. Ini juga sama, 0,008. Oke, jika sudah seperti ini yang sama, hanya tebal sayap atas bawah, sama lebar sayap atas dan bawah. Oke, lalu kita buat lagi. WF 350 175. WF 350 kali 175 menggunakan BJ41 juga. Kita lihat. Tingginya 350, lebar sayap 175 dan tebal tiang 7. Tingginya 0,35, ketebalannya 7, 0,07. Lebar sayapnya 0,175. Lalu ini lebar sayapnya, tebal sayapnya yaitu 11, berarti 0,011. Ini sama juga 0,175. 0,175. Lalu ini 0,011. Oke, jika sudah, lalu oke. Lalu kita akan menambahkan WF yang menggunakan baja 34, yaitu dimulai dari 400 kali 200. Terus kali 200. Nah, dengan ketinggiannya 0,04. 0,4. Lalu ketebalannya itu 8. 0,008. Lalu lebar sayapnya 0,2. Ini juga 0,2. Nah, ketebalannya itu adalah 13. 0,013. 0,013. Lalu oke. Lalu kita membuat satu lagi yang menggunakan baja 34, yaitu 450 kali 200. 10 kali 200. Ya, ini tingginya 0,45. Ketebalannya itu 9. Ini 0,14. 0,14. 0,2. Dan ini juga 0,2. Oke, jika sudah, kita klik OK, lalu OK. Oke, sudah tersimpan semua. Lalu kita akan membuat area section, ya, atau platnya, ya.
kita akan membuat plat 13 cm ya. Nih, seperti keterangan di sini, platnya itu 13 dan 11 menggunakan FC 30. Dan di sini FC 30. Lalu di sini 0,13, 0,13. Nah, jika sudah, lalu oke. Kita tambahkan lagi. Ini plat 11 cm. Gunakan FC 30,11 ya. Ini menggunakan 11 dan 13 ya. Oke. Nah, lalu kita membuat shear wall-nya yaitu menggunakan 22,5. Shear wall FC 22,25, 0,25, 0,225, 225. Oke. Lalu oke. Lalu oke. Nah, oke, setelah kita membuat area sectionnya, kita akan masukkan load pattern. Ya, seperti biasa. Ini beban mati. Lalu kita menambahkan beban hidup. Oke. Kita define baru load combination. Load combination jika kita ingin memasukkan yang dengan cepat, langsung add default design combo. Ya, kita akan menggunakan yang steel. Dan saya akan memasukkan yang concrete frame design juga. Oke, lalu oke. Nah, setelah ini, setelah sudah, kita akan menggaris masing-masing ini ya. Seperti yang di soal ini, untuk kolom bagian luar-luarnya saja itu menggunakan WF 450 kali 200. Jadi kita mulai, kita ubah ke XZ, kita mulai dari depan ya. Yang di luar-luarnya saja itu menggunakan Oke, yang di luar-luarnya saja ini menggunakan WF 450 kali 200. Oke, jadi kita akan menggaris yang luar-luarnya saja dulu. Oke, lalu ke belakangnya lagi. Nah, lalu untuk yang di dalam-dalamnya ini, kita menggunakan WF 400 kali 200. WF 400 kali 200 untuk di dalamnya ini, kolom yang di dalam ya. Nah, untuk yang garis horizontal itu kita tidak membuat garisnya karena dia sudah termasuk dalam balok, jadi kita nanti akan menggunakan WF-nya sendiri.
Jika sudah kita membuat kolom, kita akan membuat garis di baloknya. Nah, loh, loh, oke. Oke, kita seperti di soal, untuk balok ini ya, yang di luar garis di luar balok ini ya, garis yang di luar. Seperti di soal, untuk garis yang balok ini, yang di luar menggunakan UF 30 kali 175, dan untuk garis balok yang di dalam menggunakan WF 200 kali 100. Langsung kita pindah saja ke XY. Nah, ini untuk lantai 1 atau lantai dasar kita tidak perlu menggarisnya karena tidak ada beban di situ. Kita akan langsung ke lantai 2-nya saja. Yang luar menggunakan 350. Jadi kita memutari kotak-kotak ini. Kalau tadi kan hanya ininya saja ya, hanya garis vertikal. Nah, sekarang kita melingkari atau memutari ini. Ini, lalu ke atas. Ini kita sudah di lantai kedua dari atas. Nah, ini adalah lantai terakhir. Atau bisa dibilang ini atap ya, karena paling atas. Oke, sudah. Kita kembali ke bawah, ke lantai 2. Nah, lalu kita akan memasukkan WF 200 kali 100 untuk di bagian dalamnya ini, ya. Kita akan memasukkan mulai dari bawah ke atas. Ini juga. Lalu ini. Oke, lalu kita ke atas juga. Oke, ini juga. Oke, kita di lantai terakhir, lantai atas, ya.
Oke, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah benar memasukkan penampang-penampang WF ya ke masing-masing balok dan kolom sesuai soalnya ini. Lalu kita akan memasukkan beban ya ke area plat ini ya, kita akan memasukkan beban ke area ini, tetapi pertama kita akan membuat areanya dulu ya. Kita draw area atau elemen. Nah, seperti di soal ini, untuk plat bawah ya, selain di plat atas itu menggunakan 13 cm ya. Berarti untuk plat paling atas ini itu menggunakan 11, dan plat dari sini, sini, sini dan ini menggunakan plat 13 ya. Kita akan membuat yang plat 13 ya. Kita kotakin satu-satu. Oke, jika sudah, kita kita akan memasukkan bebannya dulu. Oke, kita select ini. Nih, langsung kita assign area loads, uniform. Oke, kita memasukkan beban matinya untuk di lantai 2 sampai lantai di bawahnya atap ya. Beban matinya itu 493, 493. Oke. Lalu kita akan memasukkan beban hidupnya yaitu 200 ya, 200 ya, seperti ini. 200, lalu oke. Nah, jika ingin cepat, dengan cara cepat, copy paste beban dan area-area ini sampai ke lantai 4 ini, kalian bisa dengan cara seperti ini, klik semua areanya ini, lalu ke file, lalu ke edit, baru replicate. Nah, number ini kita akan mengcopy paste berapa lantai. Berarti kan kita akan mengcopy paste 1, 2, 3. 3 ya, 3 lantai. Lalu DZ ini adalah ketinggian ya. Ketinggian per lantai yaitu 3,5. Lalu oke. Nah, jadi ini langsung merah ya. Jadi beban yang kita input semua ini yang di lantai 2 ini kita mengcopy sampai ke lantai 4. Jadi yang dari lantai 2 kita copy ke lantai 3, 4 dan 5. 2, 3, 4, 5 ya. Maaf. Ini kita copy sampai ke lantai 5 ya. Nah, ini untuk yang lantai atasnya atau lantai 6 ya, 2, 4, 6 ya. Yang paling atas ini kita beda sendiri menggunakan plat yang 11 cm. Kita buat. Oke, jika sudah, lalu kita memasukkan bebannya. Beban hidup mati. Area loads ya. Beban hidupnya itu adalah 290. Oke.
Lalu kita akan memasukkan beban matinya. Beban mati yang merata ya. Beban mati yang merata adalah 1511. Ya, 311 ya, untuk yang merata 311. Ya, lalu kita akan menambahkan beban mati tandon di tiga belakang ini. Kita akan menambahkan beban mati tandon yaitu 1511. Kita add. Nah, oke. Langsung terjumlah ya beban matinya ini. Lalu habis itu kita memberikan tumpuan ya. Langsung saja ke XZ, kita pilih set XZ view. Kita pilih tumpuannya kita belum masukin. Kita menggunakan tumpuan jepit. Kita masukin satu-satu. Oke, ini yang terakhir. Oke, seperti ini sudah selesai semua. Oke. Ya, ini exit paling depan. Saya menambahkan share wall di sini. Ini share wall hanya di tengahnya saja ya. Sampai bawah. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa melihat extrude view-nya lagi. Ini. Coba. Oke, kita akan melihat extrude view-nya. View. Nah, ini ya share wall-nya sudah terbuat ya. Nah, nih, share wall-nya sudah terbuat, di tengah-tengah saja dibuatnya. Oke, langsung saja kita run. Karena saya rasa step-stepnya saya sudah membuatnya. Langsung saja kita run. Ya, kita run. Ini modalnya do not run seperti biasa, lalu kita run. Oke, ini tersimpan. Dina Destiani. NIM 922022 2 TS3. Oke, simpan. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, ini kan bagian depan ya teman-teman ya. Kita lihat ke bagian belakang yang kita berikan beban tandon. Ini ya. Ternyata dia tidak pecah ya atau tidak retak. Ya, hanya sedikit apa ya? Sedikit menonjol ke bawah. Ini. Nih ya. Tapi masih aman. Kita lihat dari versi belakangnya. Nih. Masih aman ya. Ini masih aman, tidak ada keretakan.
Oke. Lalu kita akan mengecek selnya di sini ya. Kita ke 3D view dulu. Lalu kita memilih ini, show force, lalu memilih shell, kita pilih F11. Hijau ya, teman-teman ya. Ini ada keterangannya, hijau ini aman, hijau agak tua ini aman juga, kuning juga aman ya, seperti kita lihat ya seperti ini. Lalu kita akan lihat juga shell M11. Ini lalu oke. Oh ini, warnanya aman ya. Walaupun ada yang merah di ujung-ujung sini, tapi yang tengahnya aman. Ini juga aman ya. Ini kalau dia berwarna kuning berarti sangat aman karena dia bisa menopang beban yang berat itu. Ya, seperti ini. Seperti ini. Jika sudah, kita juga bisa lihat nih, setelah desain check of struktur. Wah, masih ada yang merah ya. Dia yang tengahnya merah, tetapi di pinggir-pinggirnya biru. Berarti untuk WF 450 di pinggir ini sangat sangat besar ya kapasitasnya. Jadi dia berwarna biru. Ini ada beberapa yang warna kuning. Ini kuning. Oh, ini ada yang hijau. Ini kuning berarti aman ya. Ini hijau juga aman. Tetapi kebanyakan yang di tengah berwarna merah. Dan ini sangat berbahaya. Lebih baik kalau bisa berwarna oranye atau hijau tidak apa-apa. Yang penting jangan biru dan jangan merah. Oke, jika sudah seperti ini kita create report untuk melihat laporannya atau detail semua beban-beban, semua perhitungan yang ada di uh, gedung yang kita buat ini. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin kita bisa melihat laporannya. Ya, ini seperti yang bisa dilihat, ini memiliki lembaran 200-an dan ini sepertinya masih loading ya. Ini masih mengkalkulasi kata-katanya ya. Ya, ini seperti ini ya laporannya. Ya, seperti ini. Sangat banyak sekali ya lembarannya. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya bagikan. Oke, mungkin itu saja tutorial atau cara mengerjakan tugas SAP seperti itu. Begitu saja cara yang bisa saya eh, kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.